Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengacara TPUA, pengacara dari Roy Suryo CS, yakni Kozinudin. Ya, mungkin teman-teman sudah tahulah siapa Kozinudin itu ya kan. Apalagi bagi kalian yang selalu nonton konten-konten saya, ya memang saya selalu meng-highlight Kozinudin gitu. Karena dia selalu punya perilaku yang lucu untuk kita tertawai, teman-teman. Apalagi di video ini, kita akan melihat bagaimana Kozinudin mulai frustasi dan kesel kepada Pak Jokowi karena tidak mau memperlihatkan ijazahnya kepada Kozinudin dan juga ahli abal-abal mereka. Dan Kozinudin tersinggung ketika Pak Jokowi hanya memperlihatkan ijazahnya kepada wartawan ketika di Solo. Dan lagi teman-teman, Kozinudin ingin menantang orang adu jotos di luar acara TV. Loh. Ini yang mau dia tantang adu jotos siapa ini? Padahal kemarin Firdaus Wibowo sudah menantang Kozinudin untuk naik ring gitu. Dan hadiahnya fantastis. Tapi kok Kozinudin nggak mau? Apakah memang mental dia ya cuma mental omon-omon doang, teman-teman? Nah, selain itu, kita juga akan melihat sebuah video di mana ini analisis yang sangat luar biasa dari para relawan Pak Jokowi mengenai kondisi kondisi kejiwaan dari Roy Suryo CS, kondisi kejiwaan dari Rizal Fadila, kondisi kejiwaan dari Egy Sujana mengenai kasus yang sekarang berjalan di Polda Metro dan Rismon hari ini diperiksa untuk yang ketiga kalinya oleh Polda Metro, teman-teman. Apakah nanti dia akan keluar dari Polda Metro menggunakan rompi oranye? Atau bahkan tidak keluar sama sekali, teman-teman? Langsung tinggal di Polda Metro. Waduh. Kira-kira yang mana ya? Kita tunggu sama-sama ya. Seperti apa kabar dari Rismon. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sepanjang hari ini barang itu belum ditunjukkan dan belum bisa diuji, tentu tidak bisa lah kita yang kemudian secara subjektif dalam tanda petik menghakimi ada dua belah pihak yang berbeda. Kalau menurut kami hari ini masih satu kubu itu, walaupun motif beda ya, tapi satu kubu itu tetap pengen ini dibuktikan dan pembuktian itu mereka bisa mengakses, bukan versi bersih. Sekarang pertanyaan sederhana begini, apa susahnya untuk menunjukkan jasa itu kalau wartawan saja diberitahu pada saat di Solo, Jawa dan Tengah. padahal wartawan kan tidak punya kepentingan. Oke. Kenapa orang yang sangat berkepentingan dan ingin tahu tidak ditunjukkan? Siapa yang paling berkepentingan? Hah? Peneliti abal-abal kau gitu. Peneliti yang omon-omon itu. Pertanyaan selanjutnya adalah nanti nggak puas. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau nggak puas kan berarti ada masalah. Nah, apakah benar ijazah ini ada masalah? Kalau nggak ada masalah kan tentu nggak ada keraguan untuk menunjukkan. Tapi balik lagi bisa saja Saudara Jokowi menganggap nggak ada masalah dan yakin, tapi sudah ego yang main. Ini udah terlanjur saya ini, udah jengkel saya. Udah kita bawa aja begitu, bisa. Begitu. Saya nggak tahu soal itu begitu. Tapi bagi saya kalau hari ini saya melihat memang negara tidak hadir, kita dibiarkan terus. Coba pertengkaran di seluruh media. Sampai saya, mohon maaf Bang, abang saya hormat sekali dengan abang. Kenapa? Tidak mengomentari atau bahkan merekomendasikan lawyer lain untuk mengambil pilihan tindakan yang menjadi kewenangannya. Di sebuah media saya marah. Kenapa? Tunjuk-tunjuk kemudian bilang, Kozinudin, kan nggak etis. Marah loh Kozinudin loh. Perselisiran di antara anak bangsa, nggak mau lagi ya ada acara di TV yang berdebat antara satu dengan yang lainnya, adu otot, adu argumen. Untung nggak adu jotos ya. Untung nggak adu jotos karena di TV. Kalau saya di TV membatasi diri, nggak sampai adu jotos. Kalau di luar TV boleh lah. Waduh. Kalau di luar TV boleh lah. Tapi bentar teman-teman. Ngomong-ngomong, ibu yang di belakang kacamata itu siapa ya? Ibu itu siapa ya? Nyempil di situ. Kayaknya itu pendukung Kozinudin dan kawan-kawan gitu ya kan? Pel belum diminum ya obat cacingnya. Minimal dia curi kertas. Terganti lagi kepala dinas, rumah jabatan, korden hilang, AC hilang, piring pun hilang. Panci habis semua. Panci. Kaisang ketawa loh.
Aduh, ini kader PSI mancing-mancing Pak Ustadz ya kan untuk ngomong panci ya kan. Aduh. Panci pun hilang ya kan. Aduh, piring pun hilang. Aduh, siapa tuh yang bawa perabotan rumah dinas kemarin tuh? Aduh, siapa tuh? Fotonya begitu lagi. Orang-orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani. Bukan karena berani. Karena putus asa. Oh, stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata, hukum tetap harus berjalan, Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika dia di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, Bro. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy, sama Rismon, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter. Kau mau ngerasain, kau udah katanya. Belum lagi banyak tikus. Dan itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus-tikus. Puncak tuh dia. Nah, apalagi sekarang Egy Sujana udah nakut-nakutin Roy CS, kabur dia ke Inggris ya kan. Sekarang belum pulang-pulang kayak Egy Sujana tuh. Saya lihat Dewan Pers juga hampir sama kelakuannya dengan Komnas HAM. Artinya Apa ini? saya sudah membuat pengaduan sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu dan sampai sekarang suratnya tidak ada balasan. Tidak ada balasan. Atau mungkin ya ditaruh di sistem atau ditaruh di mana, saya nggak tahu lah. Kasihan banget kau Michael Sinaga, kasihan banget. Masing-masing lembaga punya sistem sendiri. Dan saya harap Komnas HAM ini juga tidak diperalat seperti Dewan Pers, yaitu dibilang sudah ada ahlinya yang diperiksa oleh polisi dan memberi legitimasi bahwa silahkan diproses hukum. Kami tidak mau tahu lagi. Kira-kira kan seperti itu narasi yang muncul di publik. Jadi saya lihat Pak, Komnas HAM juga harus bertindak soal kebebasan pers, Kebebasan pers, kegiatan jurnalistik. Kebebasan Kegiatan jurnalistik itu tidak hanya dilakukan oleh wartawan saja, tidak dilakukan oleh perusahaan pers saja, tapi sekarang contohnya Pak Jokowi sendiri waktu itu bikin pengaduan kok, aplikasi pengaduan di mana ada got mampet, di mana ada jalan rusak, itu kan jurnalistik. Jadi dia sendiri sudah melanggar konsep di pikirannya sendiri. Saya juga bingung bagaimana ada seseorang yang bisa melakukan hal itu. Ini orang kenapa sih? Ini orang ngomong apa sih? Kau tuh ya di podcast kau tuh hanya ngundang Roy CS. Kapan kau ngundang pihak yang pro Pak Jokowi? Nggak ada kau ngundang. Udahlah, pers itu harus berimbang, bukan cuma berat sebelah. Kau ini cuma berat sebelah. Malah kawan kau tuh, om kau kayaknya tuh ya, yang siapa namanya, yang kurus-kurus itu yang suka nemenin Rismon juga kemana-mana tuh. Itu kan juga sudah nuduh-nuduh jasa Pak Jokowi palsu ya kan? Itu namanya pers, itu namanya berimbang. Aduh, mikir weh, kalau ngomong mikir makanya. Justru membuat buku Jokowi White Paper. Dengan membuat buku ini, mereka seakan-akan ingin memperkuat dalil yang mereka bangun bahwa apa yang mereka lakukan terkait dengan tuduhan ijazah Jokowi palsu itu adalah merupakan karya ilmiah. Ya namanya buku ya. Nah, dianggap sebagai karya ilmiah. Nah, termasuk juga dalam menulis artikel atau suatu karya ilmiah yang kemudian dipublikasikan di dalam bentuk jurnal ataupun proceeding atau dalam bentuk buku ya, seperti ini, buku. Nah, tetap ada etika atau kaedah yang harus dipatuhi dalam menulis buku. Walaupun jadi tidak bisa nanti dengan alasan menulis buku kemudian isinya mendiskreditkan orang. Itu tidak betul. Sama dengan liputan jurnalistik mendiskreditkan orang. Nah, karena ini melanggar prinsip-prinsip kode etik dan etika dalam penelitian, demikian juga dalam kode etik jurnalistik. Nah, jadi jangan kemudian gara-gara dibungkus dalam laporan yang bentuknya ilmiah, ya jangan kemudian kita menyimpulkan bahwa semua buku itu pasti ilmiah. Ya belum tentu. Nah, bolehkah? Pertama pertanyaannya adalah, bolehkah kita meneliti orang-orang tertentu tanpa persetujuan yang bersangkutan? Ya, pada dasarnya
ketika kita meneliti orang-orang tertentu yang masih hidup, ya kita tentu minta izin kepada orang yang bersangkutan. Betul. Kalau dia tidak berkenan, ya kita nggak jangan. boleh betulnya Jangan. mempublikasinya. Tetapi Itu namanya etika seorang peneliti, teman-teman. Dan inilah yang pernah dijelaskan oleh Profesor Kuncoro. Peneliti itu ada etikanya, ada kode etiknya, ada SOP-nya. Jadi nggak asal-asal meneliti gitu, nggak sesuka jidatnya gitu. Dan orang-orang ini yang ngaku sekarang peneliti, ya itu sudah tidak punya etika dalam melakukan penelitian. jangan lupa bahwa buku yang dapat dibantah dengan bantahan berupa buku juga, karena itu adalah karya ilmiah, maka dia juga harus dibantah dengan karya ilmiah adalah jika itu memang merupakan sebuah karya ilmiah. Betul. Nah, bagaimana disebut karya ilmiah? Nah, karya ilmiah itu jelas tidak tendensius. Kemudian berimbang, ya, informasi yang didapatkan itu berimbang, mendengarkan kedua belah pihak. Nah, laporan penelitian itu tentu berangkat dari hasil penelitian, dan hasil penelitian itu harus komprehensif. Jadi nggak bisa kemudian yang isinya hanya bersifat tuduhan semata. Kebencian doang. Dan sebuah karya ilmiah itu harus diverifikasi, direview, dan diuji. Itu makanya ya skripsi-skripsi, tesis-tesis, disertasi-disertasi itu kan Diuji. untuk sampai pada tahap publikasi, dia melewati proses yang tidak gampang. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, ini sama halnya yang pernah disuarakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi ketika bertemu Rismond di salah satu acara stasiun TV, teman-teman. Dan kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan bahwa ya kami hargai buku itu, cuman katanya bisa nggak pihak dari Pak Jokowi juga dimasukkan pendapatnya dalam buku itu, dan juga pihak dari UGM dimasukkan dalam buku itu. Jadi jangan cuma satu pihak, jangan cuma tendensius seperti yang Bapak tadi itu katakan, teman-teman. Ya ini kan buku yang tidak punya etika gitu ya kan. Inilah penelitian abal-abal gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Itu kan mengatakan bahwa dia itu melakukan analisis yang disebut sebagai error level analysis. ELA. Error level analysis. Melalui analisis tersebut bisa dipelajari apakah sebuah dokumen tersebut benar atau sudah dimanipulasi, sudah diedit. Fine. Bagus. Bila Rismond bisa melakukan analisis tentang apakah ijazah yang dipegang oleh Jokowi itu asli atau palsu, itu bagus. Pertanyaannya kan satu, Pak Rismond ini pegang nggak ijazahnya Pak Jokowi? Betul. Nggak pegang pasti. Anda punya metode. Metode Anda itu alatnya adalah untuk mengukur keakuratan sebuah dokumen. Syaratnya artinya dokumennya harus ada dong. Anda ingin menganalisis dokumen ijazah Pak Jokowi, Anda harus punya dong ijazah Pak Jokowi tersebut agar Anda bisa analisis. Ini yang saya pertanyakan juga dengan Rismond. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda menggunakan ELA, ELA-nya dilakukan terhadap objek yang mana? Karena Media mereka sosial. selalu mengatakan mereka belum pernah dapat, belum pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi. Lah, ijazahnya Anda nggak pernah lihat, nggak pernah Anda pegang, bagaimana mungkin Anda melakukan ELA? Ya kan? Jadi Rismond juga bermasalah. Tapi Rismond nggak pernah ketemu dengan saya, jadi saya nggak bisa nanya sama dia. Sasaran yang terakhir itu buat mereka, ya kan, bagaimana untuk memakzulkan Gibran? Kan sudah nggak dari usah awal nanti tuh materi makzul itu. sendiri dia. Ya kan? Itu sasaran Jatuh utamanya. sendiri dia. Sasaran yang ketiganya itu adalah bagaimana memisahkan Jatuh antara Pak sendiri Prabowo katanya, kan? dengan Pak Jokowi. Bentar, kata tadi Roy Suryo jatuh sendiri. Nanti teman-teman, kalau Mas Gibran jadi presiden, waduh, jantungan kayaknya dia. Jantungan kayaknya dia. Nah, misal Mas Gibran masih berpasangan dengan Pak Prabowo di 2029 dan menang sampai 2034. Kemudian Pak Prabowo kan udah nggak bisa nyalon lagi tuh. Nah, Mas Gibran maju sebagai calon presiden, berpasangan dengan siapapun dan menang. Waduh, kayaknya gerombolan Roy Suryo CS pada shock berat gitu, pada stres berat. Nanti bakal dirawat di rumah sakit jiwa Roy Suryo semua nanti ya kan kalau Mas Gibran jadi presiden. Ya kan? Ingin mengadu domba seperti itu. Emang itu nanti sudah dapat dibaca apa? seperti itu. Enggak lah, enggak ada. Ya itu salah ya. Kalau soal Gibran di menteri memakzulkan, lagi. enggak lah, enggak ada apa-apa. Mbak,
soal Gibran dimaksulkan. Nggak usah dimaksulkan, nanti jatuh sendirilah gitu. Udah berkali-kali sebenarnya dia itu sudah jadi wapres saja masih follow akun judi online kok. Follow. Nah, ini sudah jadi ini udah fitnah, udah fitnah. Set Tidak Wapres bisa buktikan udah fitnah. Set Wapres Sudah fitnah. mengakui, Set Wapres Nah, ini mengakui sudah dan fitnah, mengatakan fitnah. kalau Nggak ada oke, kata nanti itu. nanti Dari kita Fufu unfollow. sampai sekarang itu selalu Fufu Fafa begitu. itu jelas dia juga. Dah, Enggak, ini udah. itu udah lah. Statementnya Itu ada dari tidak Set ada Wapres. mau bicara Set Wapres statement mengatakan apa. Ini sudah sudah melenceng Allah- jauh dari hal Enggak. itu. Baik, Jadi kita balik artinya lagi ke masalah itu nggak ijazah. layak dan Oke, dia harus tahan dilakukan. Bapak, kita kembali usai jeda tetap. Aduh, soal Juendol tadi teman-teman ya. Di media sosial, utamanya Instagram, itu banyak sekali akun-akun yang akhirnya awalnya akun-akun normal, akun orang biasa, posting, akun biasa, normal. Tapi lama-kelamaan entah itu akun dihack atau diambil alih oleh pihak Juendol, kemudian ya diubah, profilnya diubah, namanya diubah, dan itu kan bisa terjadi pada siapa saja. Dan siapa yang bisa mengontrol siapa yang kita follow setiap hari, seperti apa follow yang kita follow setiap hari, kan nggak bisa kita kontrol. Nah ini saya curiganya ada semacam gerakan-gerakan dari pembenci untuk menyudutkan Mas Gibran melalui akun-akun Juendol tadi teman-teman. Ya tentunya untuk mendesak Mas Gibran sehingga dia bisa dimakzulkan nanti. Tapi ya cara-cara itu sepertinya cara-cara yang basi gitu ya kan. Agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan, yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik terus saya ingatkan. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan ya bisa kita lihat seperti apa kelakuan dari kuasa hukum Roy Suryo CS, kuasa hukum dari TPUA, si Kozinudin, yang cuma bisa kita lihat seperti apa mentalnya, seperti apa statement-statementnya. Ya nggak ada yang berbobot sama sekali gitu. Nggak ada yang berbobot teman-teman. Pengacara modelan seperti ini ya hanya akan selalu menjebak kliennya, hanya akan selalu menjerumuskan kliennya dan menjebloskan kliennya ke dalam bui teman-teman. Dan ini kan apa ya? Saya tuh selalu mengatakan bahwa Kozinudin udahlah, nggak usah jadi kuasa hukum, jadi aktivis aja udah. Jadi sastrawan, nulis ya kan, jadi aktivis, aksi, orasi ya kan. Anda kan sedang ngamuk-ngamuk tuh. Anda paling cocok gitu jadi aktivis aja. Seperti yang waktu Anda di Hizbut Tahrir itu ya kan. Pegang toa, teriak-teriak di depan Mahkamah Agung, di depan pengadilan ya kan, di depan kantor polisi. Nah itu aja yang Anda lakukan, nggak perlu masuk sidang. Karena walaupun Anda masuk sidang, ya itu percuma. Klien Anda ini masih selalu merasa was-was. Aduh, kuasa hukum gue gimana ya? Bisa nggak dia nyelamatin gue nih? Ya kan gitu. Dan ya kita bisa lihat lah track record Kozinudin. Sepertinya belum ada orang yang dikawal kasusnya oleh Kozinudin itu bebas gitu. Nggak ada teman-teman. Semuanya berujung jeruji besi. Dan hukumannya nggak ada yang diringankan juga. Ya berat-berat semua gitu. Apalagi ormas yang dia pernah masuki dan ikuti ya kan, yang ideologinya masih melekat dengan dia sekarang, itu pun dibubarkan.
Nah, jadi track record orang ini memang sudah agak-agak gitu ya kan, kemudian jadi pengacara. Tadi katanya mau adu jotos gitu ya kan, siap adu jotos di luar atau di bukan acara stasiun TV. Aduh, siapa yang ditantang orang ini? Padahal Bung Firdaus Wibowo dulu pernah menantang dia loh, debat, naik ring, ada duitnya, pernah loh. Tapi ya entah, pernah juga dia dilabrak oleh Bung Firdaus. Dia ketemu di Polda Metro Jaya dengan Firdaus. Bung Firdaus langsung ini loh, ayo debat Coach Nurdin. Dia diam-diam doang, dia nggak menanggapi apa yang dikatakan Firdaus. Mungkin dia takut atau seperti apa ya kan. Memang mentalnya mungkin mental hanya di depan kamera, dia bisa ngamuk-ngamuk, marah-marah, mencak-mencak gitu ya kan. Ya mungkin cuma begitu jurus dia teman-teman. Tapi kalau langsung ketemu ya seperti itulah. Nggak ada keberanian sama sekali dalam dirinya teman-teman. Dia berani kalau lagi konferensi pers, kalau lagi kumpul sama kawannya. Dan tadi ternyata buku dari Jokowi White Paper itu bisa jadi bukti pamungkas dari polisi untuk menunjukkan bahwa memang niat mereka mensreanya itu udah mau menjatuhkan. Apalagi video ketika Tifa mengatakan bahwa kami memang mau menghancurkan Pak Jokowi. Ya itu kan mereka mau menghancurkan Pak Jokowi. Itu kan sudah bukti kuat juga kalau memang niat mereka ini bukan untuk mencari kebenaran teman-teman. Memang mau menjatuhkan orang lain. Tapi ya kita tunggu aja lah seperti apa pemeriksaan yang terus dilakukan oleh Polda Metro. Dan Rismon kabarnya ini pemeriksaan yang ketiga. Apakah dia akan keluar dari Polda Metro atau tetap tinggal di Polda Metro dengan status tersangka ataupun masih menggunakan rompi oranye? Nanti akan kita tunggu kabarnya teman-teman ya, dan nanti kita akan update untuk kalian semua. Tapi sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.